Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran, kali ini kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Sebelum duduk, silahkan cek kanan kiri di meja komputernya ada nggak sampah. Kalau ada, silahkan dipungut. Cek dulu. Cek dulu. Di bawah, di samping. Kalau ada sampah, disimpan sampahnya nanti setelah selesai pelajaran di ruang potong sampah ya. Iya, Bu. Oke, silahkan duduk. Apa? Alda Veronica. Amelia Panjaitan. Andi Saputra. Bunga Citra Sari Pangaribuan. Hadir, Bu. Dara Alifa. Hadir, Bu. Sakit. Ada suratnya kan? Ada, Bu. Dedirman Lauli. Hadir, Bu. Dian Lastri. Hadir, Bu. Esther Ponia Huta Barat. Hadir, Bu. Fahrul Dasdi Nasution. Hadir, Bu. Feni Jai. Hadir, Bu. Firmanto Gulo. Hadir, Bu. Kardiansah. Hadir, Bu. Irfan Kampu Bolon. Hadir, Bu. Kenapa kok Alfa kemarin Irfan? Cabut ke ini kan? Juang Parlawan Simanjuntak. Hadir, Bu. Bawakan mata pelajaran informatika ya, dengan materi interaksi antara hardware, software, dan brandware. Oke. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya apa. Oke, di sini kompetensi dasarnya. Jadi kita belajar ini agar kita memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang pakai headset dicopot dulu, kita nggak ada dengerin musik kan? Dengerin Ibu dulu ya. Terus yang kedua, melakukan interaksi transfer data, tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan belajar ini kalian harus bisa nantinya menjelaskan konsep perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar. Terus mengklasifikasikan jenis perangkat-perangkat komputer dengan benar. Kemudian memberi contoh interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan apa? Apa itu? Dua atau lebih perangkat yang berbeda untuk interaksi dalam hal transfer data sesuai dengan proses. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan bagi kelompok kalian. Karena nanti ada Ibu kasih tugas dan kasus. Kelompok 4, 6, kelompok 5 juga 6 orang ya. Udah dilihat siapa temannya? Udah ya, nanti dengan tertib gabung dengan teman. Tapi sekarang coba perhatikan Ibu dulu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kalian anak daerah nggak tahu perangkat-perangkat komputer. Nanti ini namanya apa? Misalnya ini apa namanya sama kalian ini? Mouse ya. Sebelumnya nggak tahu kan ini namanya mouse? Nggak kan?
apalagi kalian jarang menggunakan yang namanya komputer. Oke. Dan dia bukan merupakan perangkat. Dia yang menggunakan perangkat itu tadi, kita eliminasi dia ya. Kita spin lagi, ada 4 gambar lagi. Kita spin, jadi stop. Ini apa namanya? Cepat, ayo. Komputer. Apa namanya? Fotokopi. Masih fotokopi Bu. Namanya printer. Termasuk dari Hati. Oh, yang belakang nanti. Apa namanya itu? Apa namanya? Hardware ya. Jadi printer yang ada di gambar itu bisa juga digunakan sebagai scanner. Atau kalau kata si Firman tadi itu mesin fotokopi. Tapi fotokopinya nggak cuma bisa fotokopi kertas ya kan? Bisa jadi dokumen digital. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi kayak foto dalam bentuk PDF ya. Ya Bu. Oke. Muka pun bisa kayak di fotokopi. Ditempel di Firman ya kan? Oke, kita eliminasi dia ya. Orangnya agak bingung ya. Jadi maksudnya gini, ibu punya printer. Ibu punya printer itu perangkat ke perangkat. Jadi biar printernya bisa digunain, ibu harus ngapain? Ngapain? Pertama ya harus dicolokin dulu ke listriknya. Terus ada kabel USB-nya dicolokin ke komputernya. Nah, sampai situ bisa nggak digunain printernya? Apalagi misalnya kamu baru beli printer gitu kan, bisa nggak? Belum bisa. Jadi ada perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras komputer kalian tadi ke printer. Namanya driver. Jadi misalnya si Andi baru beli printer ya kan, ada komputer di rumahnya, dia harus install dulu driver dari printer itu di komputernya. Nah, drivernya itu pun nggak boleh sembarangan driver. Dia harus yang sesuai dengan merek dan tipe dari siapa? Si printer tadi. Jadi nggak boleh asal-asalan. Komputer dengan menggunakan yang namanya mobile hotspot atau data sharing ya. Jadi caranya kalian jalankan perintah pengaturannya, nanti kalian atur di handphone mobile hotspot. Terus kasih nama mobile hotspotnya apa, passwordnya apa. Mungkin udah pada tahu lah ya kan, udah pada bisa. Tapi yang nggak bisa tetap belajar ya. Terus jalankan pakai datanya, jangan lupa tugas yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Silahkan bergabung dengan teman sekelompoknya dengan tertib tanpa suara. Tidak ada yang disuruh pakai headset. Silakan hidupkan komputernya satu aja, ya, satu aja per kelompok. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya semuanya? Hah? Udah paham ya Bu? Udah? Perangkat tertaut. Oh ya. Oke. Tautkan perangkat menggunakan data seluler. Oke. Nah, baru scan barcode-nya. Iya. Nah, kirim fotonya ke situ, ke si Soleh. Siapa yang kirim ke si Soleh? Kami dari kelompok dan saya
Dan saya Andi Saputra. Dan saya Osman Nova. Dan saya Muestra Sari Pariwan. Dan saya Imam Perlawan Simanjuntak. Jadi nantinya akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan itu Fungsi perangkat yang mencetak gambar. terus 3 keyboard, perangkat bebas, perangkat mengetik data. Itu kan yang apa itu? 4 mouse, kategori perangkat keras, fungsi perangkat menunjukkan perintah atau memindahkan ke tempat yang diinginkan. Flash disk, perangkat keras, perangkat menyimpan foto. Tadi ada monitor, ada printer, ada flash disk, ada apa lagi? Mouse, ada apa lagi? Keyboard. Monitor aja bisa jalan nggak kalau monitornya aja? Berarti harus ada CPU-nya atau Pak Andi harus membeli laptop, tambahin di situ. Laptop ya. Ya, Bu. Udah ya itu ya. Jadi tadi yang dijelaskan sama kelompok si Ratna sudah pas ya. Cuman ada kurangnya. Apa tadi? CPU. Keyboard ada? Ada. Harus ada. Kalau nggak ada CPU-nya nggak bisa jalan. Ya. Kemudian lanjut. Lalu langkah apa saja yang harus dilakukan Pak Andi agar foto yang ada di gawainya dapat tercetak secara sempurna? Jalankan perintah pengaturan atau Perintah. 1. Jalankan perintah pengaturan atau setting pada mobile phone. 2. Pilih mobile hotspot dan Tiga, pilih mobil hotspot. 4, dari nama hotspot yang ingin dibuat. Kemudian klik password untuk mengatur password. Selanjutnya keluar dari pengaturan. 5, jalankan layanan jika pada tampil Anda. Kemudian aktifkan mobil hotspot. 6, jika mobil phone lain atau komputer ingin terhubung melalui layanan hotspot yang hotspot yang kedua sudah dibuat, nyalakan sinyal WA. 7, pilih sinyal wifi perangkat tersebut akan terhubung. 8, edit gambar setelah siap diunduh. 9, print gambar menggunakan printer. Sudah? Sudah ya. Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Andi tadi, dia harus buat mobile hotspot dulu, terus dihubungkan ke monitornya, ke layar komputernya, terus dia kirim fotonya melalui WhatsApp, web, terus diunduh, baru diedit fotonya, lalu dicetak menggunakan printer. Kelompok 3 selesai kan? Selesai. Oke, ada ke depan sini aja. Selfie. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Jadi Ibu harapkan sampahnya diambil. Yang masih hidup di lab ini, siapa tadi yang hidupin kipas silahkan dimatikan, yang hidupin lampu silahkan dimatikan. Keluar dengan tertib, ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Siap, Bu.